Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 109. Ini bukan karena Umi tidak punya hati. Tapi situasi di rumah ini, apalagi lingkungan sekitar kita, sedang tidak baik-baik saja. Bahkan tembok pun bisa berbicara, Al. Umi tidak mau rumah ini jadi bahan gunjingan lagi. Pahami itu. Alea hanya bisa terdiam, merasa kalah untuk pertama kalinya. Bawa dia pergi dari rumah ini, Al. Umi tidak ingin adikmu terus-terus mengalah. Kalau kamu bersikukuh untuk tetap Elsa di sini, maka Umi dengan tegas memintamu untuk pergi dari rumah ini juga. Ujar Herlina tak gentar. 69. Pagi itu, Azarin memilih mengurung diri di kamar. Pertengkarannya dengan Alea semalam masih menyisakan amarah dan perasaan enggan untuk bertatap muka. Dia mencoba mengalihkan pikiran dengan tengkurap santai di atas tempat tidur, membuka laptop, dan sibuk memeriksa berkas pendaftaran taman kanak-kanak miliknya yang akan segera dia ajukan ke Dinas Pendidikan. Namun, ketenangan itu terusik oleh ketukan di pintu. Awalnya pelan, lalu berulang-ulang, seolah pengetuknya tak berniat menyerah. "Iya, sebentar," seru Azarin, bangkit dengan malas. Dengan langkah enggan, dia membuka pintu yang tadi sengaja dia kunci. Tetapi begitu daun pintu itu terbuka, wajahnya berubah kaget. Di depan pintu, Elsa berdiri canggung sambil membawa nampan berisi makanan. Tatapan Azarin seketika menjadi dingin, seperti tembok yang sulit ditembus. "Kak, maaf. Aku bawakan makanan," ujar Elsa gugup, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku gak lapar," jawab Azarin singkat, nadanya tegas dan tanpa basa-basi. Dia hendak menutup pintu, tapi tangan Elsa buru-buru menahan. "Kak, aku mau bicara." "Apa boleh?" tanya Elsa, nyaris berbisik, matanya penuh harap. Azarin menghela napas panjang. "Kalau ini sebuah pertanyaan, jawabannya tidak. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun, kecuali ibuku. Tapi kalau ini permintaan, aku akan beri kesempatan." Tidak lama. Mendengar itu, Elsa mengangguk cepat. Raut wajahnya seolah lega meski tetap terlihat tegang. Dia melangkah masuk, meletakkan nampan makanan di atas nakas, sementara Azarin berjalan menuju sofa, duduk dengan tangan bersilang. "Aku beri waktu 5 menit. Gunakan sebaik-baiknya," ujar Azarin, tajam namun terkendali. Elsa menelan ludah. Tangannya gemetar meremas ujung bajunya. "Iya, Kak," jawabnya dengan suara yang hampir pecah. Kepalanya tertunduk dalam, berat rasanya untuk berbicara. Dosa penghinaan yang pernah dia lakukan terus menari-nari di pikirannya. Tak pernah terbayang sebelumnya dia akan berada di fase ini, memohon maaf pada orang yang pernah dia rendahkan. "Kak, terima kasih sudah izinkan aku menginap semalam di sini," ucap Elsa akhirnya, lirih. Azarin memandangnya dingin. "Tidak perlu berterima kasih. Itu hanya bagian dari rasa kemanusiaan, bukan karena aku mau. Tapi hari ini, aku harap kamu sudah mencari kontrakan lain. Tak ada tambahan waktu, 1 hari atau 2 hari." Elsa menggigit bibir bawahnya, air mata mulai mengalir, jatuh membasahi kakinya. "Mungkin sekarang kamu pikir aku jahat," lanjut Azarin dengan nada rendah tapi tajam. "Tapi tak apa. Kamu harus mengerti, masalah yang kita buat sendiri membutuhkan tanggung jawab dari diri kita sendiri, tanpa melibatkan orang lain." Elsa menggigit bibirnya kuat-kuat, berusaha menahan air mata yang semakin pecah. Perasaannya campur aduk. Pagi ini, dia datang dengan niat meminta waktu tambahan untuk menginap, tetapi sebelum sempat menyampaikan itu, Azarin sudah lebih dulu memberikan ultimatum. Azarin berdiri dari tempat duduknya, melangkah ke arah nakas.
Dengan tenang, dia mengambil dompet dari dalam tasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang, lalu menyerahkannya pada Elsa. "Gunakan ini untuk mencari kontrakan," katanya datar, namun tegas. "Untuk kebutuhan sehari-harimu, aku 70. Akan minta Alea yang bantu urus sementara. Tapi kamu tidak bisa terus bergantung pada Alea dan Jenderal. Kamu harus mulai bekerja, apalagi nanti setelah melahirkan. Kamu akan butuh uang lebih banyak." Nada Azarin terdengar dingin, tetapi tidak ada kebencian di sana, hanya keinginan agar Elsa segera menyelesaikan masalahnya sendiri. Elsa terdiam, rasa malu dan takut bercampur aduk. "Terima kasih, Kak," ucap Elsa akhirnya, suaranya serak dan gemetar. Dia menerima uang itu dengan tangan gemetar, lalu menunduk. Azarin hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Diamnya sudah cukup jelas sebagai isyarat bahwa pembicaraan ini selesai. "Aku pamit dulu, Kak." "Terima kasih," kata Elsa lirih, sebelum berbalik menuju pintu. Namun baru saja dia membuka pintu, suara Azarin memanggilnya. "Elsa." Langkah Elsa terhenti. Dia berbalik perlahan, menatap Azarin yang masih berdiri di tempatnya. "Minta maaflah pada ibumu," ucap Azarin lembut, tetapi penuh makna. "Kamu sedang hamil sel karang. Jangan biarkan air mata ibumu menjadi doa buruk untukmu." Elsa tercekat mendengar nasihat itu. Dia teringat bagaimana terakhir kali dia meninggalkan rumah, dengan penuh amarah dan kata-kata kasar kepada ibunya. "Tapi, ibu sudah mengusirku, Kak." "Beliau menutup pintu untukku," jawab Elsa, mencoba membela diri. "Usaha, El. Sebagai anak, kamu harus paham posisimu. Di sini, kamu yang bersalah. Tidak ada salahnya meminta maaf duluan, meski kamu merasa disakiti." Elsa hanya mengangguk pelan. Namun, di wajahnya ada gurat ego yang masih tebal, meskipun tidak dipungkiri, dia tahu Azarin benar. Setelah Elsa benar-benar keluar, Azarin menghela napas panjang, mencoba meredakan rasa lelah yang menguasai hatinya. Dia tahu betul Elsa tak akan semudah itu kembali ke rumah ibunya untuk meminta maaf. Anak seusia Elsa, dengan darah mudanya, kerap terjebak dalam ego yang tinggi. Mereka menganggap kemarahan orang tua, terutama seorang ibu, sebagai ketidakadilan yang sulit diterima. Azarin hanya bisa berharap, suatu saat Elsa menyadari kesalahannya. Pandangan Azarin tertuju pada jam dinding. Masih ada sedikit waktu untuk menyelesaikan beberapa berkas sebelum dia berangkat ke pondok pesantren bersama ibunya. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba fokus pada hal yang lebih produktif. Sementara itu, di lantai bawah, Elsa yang baru saja turun dari tangga disambut oleh Alea yang langsung menghampirinya. Wajah cantik Alea memancarkan rasa penasaran. "Gimana? Aza ngizinin kamu buat nginep sehari lagi?" tanya Alea. Elsa menggeleng pelan, wajahnya tampak lesu. "Enggak, Kak. Keputusannya sudah final. Aku tetap harus cari kontrakan." Alea mendesah frustrasi, matanya menatap kosong ke arah lantai. "Gak Umi, gak Asa, dua-duanya sama keras kepala. Mereka cuma tahu ngomong doang, gak pernah mikirin kondisi kamu," keluh Alea dengan nada kesal. Elsa menunduk, menggigit bibirnya. Meski dalam hati dia ingin setuju dengan Alea, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Azarin tadi tidak sepenuhnya salah. Hal yang membuat Alea begitu ingin mempertahankan Elsa di rumah ini bukanlah semata-mata soal belas. 71. Kasih. Semuanya bermuara pada satu hal, yakni Jenderal. Alea belum berhasil membujuk Jenderal untuk tetap tinggal bersamanya, sementara Elsa dipindahkan ke kontrakan. Jika Elsa pergi,
dia tahu Jenderal pasti akan ikut serta. Aku harus bicara sama Aza sekarang, putus Alea tanpa ragu. Kali ini, dia tak peduli jika harus berdebat dengan adiknya lagi. Kak, jangan. Elsa berusaha mencegah dengan suara lirih, tapi Alea sudah memutuskan. Tenang saja. Kamu tunggu di kamar. Biar aku yang urus semuanya, ucap Alea sebelum bergegas menaiki tangga ke lantai 2 dengan langkah cepat, bahkan nyaris berlari. Setibanya di depan kamar Azarin, Alea mengetuk pintu dengan keras beberapa kali. Tanpa menunggu jawaban dari dalam, dia langsung mendorong pintu hingga terbuka. Azarin yang sedang sibuk memeriksa berkas di tempat tidur, terkejut dengan aksi Alea. Dia menoleh dengan tatapan tajam. Ada apa lagi, A1? Tanyanya datar, mencoba menjaga kesabarannya. Aku mau bicara, sekarang. Tegas Alea, nadanya menuntut. Aku tidak ingin mendengar apapun, balas Azarin dingin, lalu melangkah mendekat. Dengan tegas, dia mendorong tubuh kakaknya keluar dari kamarnya. Jangan mentang-mentang kamu anak pertama di rumah ini, kamu bisa seenaknya, Al. Kalau kamu gak suka dengan keputusan Umi dan aku, silakan angkat kaki juga. Kalimat itu keluar tanpa ragu dari mulut Azarin, sebelum dia menutup pintu dengan keras dan menguncinya dari dalam. Dia tahu alasan Alea datang. Pasti soal Elsa, dan dia tak ingin mendengar permohonan yang sama lagi. Di luar kamar, Alea yang tak terima diperlakukan seperti itu, mulai menggedor pintu sambil berteriak. Aza, dengerin aku dulu. Aza, buka pintunya. Namun, Azarin hanya menghela napas panjang. Dia mengambil headset dari atas meja, memasangnya, lalu memutar lagu favoritnya. Suara gedoran dan teriakan Alea pun segera tenggelam dalam melodi yang mengalun di telinganya. Alea melangkah turun ke lantai bawah dengan wajah kesal, bibirnya bergerak-gerak menggerutu tanpa suara. Namun, langkahnya terhenti di tengah tangga saat matanya bertemu dengan ibunya, Herlina, yang duduk di kursi roda, menatapnya dengan tatapan dingin. Umi, gumam Alea pelan, seakan lidahnya keluh. Dia menelan ludah dengan susah payah, sementara tubuhnya mendadak terasa berat. Herlina tetap diam, tetapi ekspresi datarnya sudah cukup menjelaskan kemarahan yang tertahan. Dengan enggan, Alea melanjutkan langkahnya, turun perlahan hingga berdiri di hadapan sang ibu. Umi mau bicara sama kamu, ujar Herlina dingin. Dia menekan tombol pada kursi rodanya, membuat alat itu bergerak perlahan menuju teras samping rumah. Alea hanya bisa mengikuti tanpa kata, hatinya berdebar tidak karuan. Begitu tiba di teras, dia berdiri kaku di belakang kursi roda ibunya. Umi mau bicara apa? Tanyanya akhirnya, mencoba mengulur waktu. Meski sudah tahu apa yang akan dibahas, dia berpura-pura tidak paham. Kenapa kamu begitu keras kepala ingin mempertahankan Elsa di rumah ini? Suara Herlina terdengar tegas namun dingin. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan, 72. Alea menengernyitkan kening, pura-pura tidak mengerti. Rencana? Rencana apa? Aku gak punya rencana apa-apa, Umi. Herlina mendengkus pelan, lalu menatap putrinya lekat-lekat. Kalau memang gak ada rencana, kenapa kamu masih berusaha menentang keputusan Umi dan Asa? Sampai kapan kamu akan memaksakan kehendakmu untuk mempertahankan Elsa di rumah ini? Alea membuka mulut, tetapi Herlina tidak memberinya kesempatan berbicara. Umi sudah tegas. Sekalipun Aza memohon, Elsa tidak akan Umi izinkan tinggal di sini, ujar Herlina dengan nada penuh ketegasan. Tapi, tidak ada tapi. Potong Herlina tegas. Dengar baik-baik, Alea.
Kamu antar Elsa mencari kontrakan sekarang juga, atau kamu juga pergi dari rumah ini. Umi tidak ingin serumah dengan anak yang hanya mementingkan egonya sendiri. Kalimat itu menghantam Alea seperti badai. Dia terdiam, hanya bisa menunduk tanpa sanggup menatap punggung tegap ibunya. Sudah cukup, Umi mengizinkan kamu tinggal di sini bersama suamimu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu, atau memang hatimu sudah membeku, sehingga kamu tidak menyadari bahwa keputusan Umi kali ini telah melukai hati Azarin? Anak Umi yang lain harus terluka karenamu, ujar Herlina tegas. Kursi rodanya sudah berputar menghadap Alea, sehingga sorot mata penuh kekecewaan itu langsung menusuk hati putri sulungnya. Alea membuka mulut hendak membela diri, tetapi Herlina tidak memberinya kesempatan. Jangan karena Umi mengizinkan kamu tinggal di sini, kamu merasa bisa mengabaikan aturan rumah ini, mengabaikan perasaan adikmu sendiri. Aza sudah mengalah dalam banyak hal untukmu, Alea. Sekarang, kamu malah memilih ego dan berdebat dengannya demi seseorang yang bukan bagian dari keluarga ini, kata Herlina, suaranya bergetar, menahan amarah yang kian menemuncak. Kali ini, Umi tidak akan lagi diam saat kamu menyakiti adikmu. Terserah, kamu mau bilang apa? Mau menyalahkan Umi karena lebih berpihak pada Aza, silakan. Tapi ingat ini, saat Umi menjaga perasaanmu, kamu justru tidak mampu menjaga perasaan adikmu, ujar Herlina dengan nada tajam. Mata Alea mulai berkaca-kaca, tetapi Herlina tetap pada pendiriannya. Wajahnya dingin tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasih. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Lanjut Herlina. Kamu bawa Elsa pergi dari sini, atau kamu juga ikut angkat kaki dari rumah ini. Kata-kata terakhir itu mengiris perasaan Alea dalam-dalam. Sebelum dia sempat menjawab, Herlina menambahkan, hari ini, Umi akan pergi ke pondok pesantren. Saat Umi kembali, Umi harap kamu sudah melakukan apa yang harus kamu lakukan. Tanpa menunggu jawaban, Herlina menekan tombol kursi rodanya dan berputar masuk ke dalam rumah. Suara rodanya yang berderit pelan menjadi satu-satunya suara di teras itu, meninggalkan Alea yang berdiri terpaku. Air mata mengalir perlahan di pipinya, tetapi tubuhnya tetap diam, seperti membeku di bawah beban kata-kata ibunya.